Halo, assalamualaikum. Lagi-lagi saya review TWS earphone yang tergolong telat nyoba ya, karena memang sempat ragu sama yang satu ini. Ya ini dia Redmi Buds 3 Pro hasil belanja 12.12 kemarin. Punya highlight di fitur yang super lengkap di level harganya dan mikrofonnya ternyata bagus. Mungkin minusnya bentuknya aja yang agak aneh dan ANC-nya yang kurang signifikan. Fiturnya sendiri yang super lengkap itu antara lain support aplikasi, ESC ya kodeknya, kemudian Bluetooth 5.2, ada ANC sama transparency mode juga, dan punya in-ear detection, jadi bisa auto pause saat dilepas walaupun cuma sebelah. Dan ini nih, dua fitur yang paling penting yang saya sukai adanya dual connection, jadi bisa connect ke HP sama laptop berbarengan, dan juga punya wireless charging ya di casingnya ini, serta juga sudah punya rating waterproof IPX4. Nah, kita langsung bahas suaranya kali ya. Bassnya itu bumi, tapi lumayan punchy dan terasa deep juga, pace-nya cukup cepat, cukup namun tidak terlalu empuk. Ini tuh termasuk tipe-tipe earphone yang warm yang bikin telinga terasa penuh. Di mana sektor mid atau vokal jadinya terasa banget ada gaungnya dan pitch suara agak turun. Tone suaranya tuh kurang natural, seperti agak bindeng gitu ya terdengarnya, jadi rasanya kurang clear. Sementara treble masih lumayan cering, sparklingnya juga ada, berasa, meski efek gaung dari sektor bass masih muncul sampai ke sini. Clarity-nya mungkin terbilang cukupan aja ya jadinya. Nah, karakter atau signature-nya cenderung masuk ke V-shape, tidak cukup balance karena sektor mid-nya bagi saya sih rada dikorbanin nih. Kemudian, power tidak ada masalah, cukup banget, dan anak muda sepertinya jadi target marketnya sesuai sama segmennya Redmi. Stagingnya juga cukupan saja, separasi instrumen juga ya jelas tapi nggak istimewa juga. Dan musik perkusi cukup lively ya di telinga menggunakan earphone ini, namun range frekuensinya rada kurang lincah gitu terdengarnya. Buat harganya sebetulnya no complain ya, apalagi fiturnya berlimpah dan saya suka tuh semuanya. Dual connection, wireless charge, hingga ANC adalah fitur yang selalu jadi poin wajib untuk sebuah TWS agar bisa saya pakai terus. Nah, alternatifnya mungkin di level harga segini, ada Earphone RS yang punya suara lebih balance dan juga dukungan kodek aptX adaptif. Kalau soal suara, ya mungkin lebih murah malah saya lebih cocok dengan Baseus Bowie M2, namun memang fiturnya tak selengkap Redmi Buds 3 Pro ini. Untuk delay atau latency, nonton YouTube atau video sih nggak pernah ada masalah ya, dan main PUBG Mobile ini juga enak, di mana tembakan sinkron, buka tutup pintu, loncat dan mendarat juga nggak telat, ekor langkah itu paling hanya 2 langkah saja, dan segini tuh buat ukuran TWS udah bagus. Saya ngerti nih sekarang, bener-bener TWS buat anak muda nih jadinya. Driver quality test atau bass shaker test juga hasilnya terbilang aman, tidak ada rattle atau burst kecuali ada suara longgar saja di frekuensi yang paling rendah. Tapi ya aman lah segini mah ya. Kemudian virtualisasi juga akurat di mana arah dan jarak suara bisa terdengar dengan sangat baik, termasuk waktu main PUBG Mobile tadi. Dan mikrofonnya ternyata oke nih, tambahin banget deh boleh. Meski kompresi mikrofon TWS masih terdengar, tapi detailnya bagus, tidak cempreng, dan juga nggak kayak suara robot ya, alias hampir natural lah kayak gini. Dan please banget perhatikan saat ANC-nya bekerja, bisa gitu ya, suara saya nggak dibikin jadi cempreng, tapi noise dari kipas teredam. Ini keren. Ya, seperti ini contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Redmi Buds 3 Pro di dekat jendela, jadi mungkin ada noise dari luar juga. Silakan disimak audionya. Kayak gini, bagus nggak outputnya, gainnya atau powernya, cukup atau tidak, detailnya, dapat atau tidak, dan karakternya. Natural atau kayak suara robot. Habis ini kita coba INC-nya Habis ini kita coba ENC-nya, alias Environmental Noise Cancelling dengan bantuan kipas ini. Dia punya 3 level. Level pertama, saya akan terus ngomong, kemudian sekarang saya sudah naikkan ke level 2 kipasnya, dan yang ini level 3. Makin kenceng, silakan. Saya akan berhenti ngomong dulu, ini suara kipasnya.
Lalu saya bicara kembali dan sekarang saya matikan kipasnya. Ada perbedaan mencolok nggak antara ketika saya bicara dengan kipas dan tanpa kipas? Kalau pas kipas nyala suara saya lebih cempreng tapi kipasnya teredam berarti INC-nya bekerja dengan baik. Kalau soal cempreng itu biasa ya. Tapi kalau nggak cempreng malah makin keren lagi. Ah, udah mau menetes air liur saya. Mari kita segera tutup videonya. Oke, sebelum memutuskan, saya mau tanya dulu nih, apa yang kamu cari dari sebuah TWS earphone? Kalau cari ANC buat work from anywhere, ANC adaptif di Redmi Buds 3 Pro ini terasa kurang signifikan. Saya baca di webnya, ada fitur yang hanya tersedia saat dipasangkan dengan ponsel Xiaomi tertentu. Entah berapa besar upgrade hasilnya, tapi saat saya pasangkan dengan ponsel Samsung saya dan juga laptop Mac, memang terasa kurang efektif. Kalau kamu cari SQ, rasanya juga ini bukan buat audiophile ya. Ini tuh buat anak muda yang nggak ingin telinganya kesepian. Bass dan treble-nya itu berasa banget di-tune buat musik-musik kekinian, tapi vokal kurang bening. Yang justru jadi andalan TWS ini adalah fiturnya yang lengkap, yaitu ya dual connection-nya yang beneran seamless, dan kemampuan wireless charging-nya, delay minim, dan juga mikrofon yang bagus. Mobile gamers asli deh bakal suka pakai TWS ini. Jadi itulah kesimpulan saya buat Redmi Buds 3 Pro yang kini harganya sekitar 600 ribuan. Tanpa ragu, saya akan segera memasangnya kembali di lapak sekanan saya di Tokopedia, bukan karena jelek, cuma memang karakternya kurang cocok dan ANC-nya kurang memenuhi kebutuhan saya. Buat buzzhead, gamers, atau buat meeting online, ini harusnya oke kok. Sip, gitu aja videonya ya. Thanks for watching. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.